Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. DPR RI berharap dalam rangka peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia, pemerintah dapat bekerja sama dengan parlemen dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan undang-undang guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Anggota DPR RI Wahyu Sanjaya berharap dalam rangka peringatan HUT RI ke-79 tahun ini, Indonesia dapat memiliki cara pandang baru di mana pemerintah dapat bekerja sama dengan parlemen dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Wahyu Sanjaya mendorong agar kedepannya pemerintah dapat bekerja sama dengan parlemen untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan undang-undang, khususnya dalam melaksanakan program-program peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Ya, harapannya pasti kalau kami di DPR ini ya, pemerintahan ini dapat bekerja sama dengan parlemen, tetap taat dan patuh terhadap pelaksanaan undang-undang, dan lebih prioritas pada program-program pro rakyat. Anggota Komisi 10, Robert Jopi Kardinal, meminta pemerintah benar-benar mengoptimalkan pengelolaan anggaran pendidikan sebesar 20% untuk mewujudkan visi Indonesia Emas. Menurutnya, anggaran pendidikan dinilai masih belum terimplementasikan dengan baik karena tersebar ke kementerian lain yang tidak terkait langsung dengan pendidikan. Saya kira pendidikan juga bagus, tapi mungkin anggaran pendidikan yang 20% wajib itu dari Undang-Undang Dasar itu janganlah dibagi kemana-mana. Fokus dari 20% itu hasilnya berapa, kembalikan lagi 20% khusus pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ini kan dibagi kepada 19 kementerian dan lembaga, akhirnya tidak terfokus. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. DPR RI mendorong pemerintahan presiden terpilih di masa mendatang dapat melanjutkan pembangunan dan pemerataan ekonomi melalui perluasan kesempatan kerja bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Memperingati HUT ke-79 RI, DPR RI mendorong pemerintahan Prabowo di tahun 2025 mendatang dapat melanjutkan pembangunan dan pemerataan ekonomi melalui perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat. Anggota DPR RI Hendrawan Supratikno menyoroti kinerja pemerintahan Jokowi yang dinilai sudah bekerja keras memberikan landasan yang kokoh dalam rangka mencapai Indonesia Emas tahun 2045 dengan pembangunan infrastruktur sebagai prasyarat kemajuan ekonomi. Namun menurutnya dalam masa transisi pemerintahan saat ini harus diikuti oleh semangat keberlanjutan pembangunan dan koreksi terhadap kekurangan-kekurangan yang terjadi di pemerintahan masa lalu. Jadi sekali lagi kita harus melihat pembangunan ini sebagai proses yang bertahap dan berkelanjutan ya. Nah ini harus kita tingkatkan terus kemampuan kita untuk terutama menciptakan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan. Sementara Maman Imanul Haq mengungkapkan saat menjalankan tugasnya DPR RI tetap membutuhkan masukan dan kritik dari masyarakat dalam rangka pengawasan kinerja legislasi. Ia memaparkan saat ini masyarakat semakin leluasa mengakses informasi terkait kinerja anggota dewan melalui saluran media yang dimiliki DPR RI. Saya rasa manajemen dari DPR RI dari kesekretariatan sudah sangat bagus, tinggal itu dimanfaatkan oleh anggota-anggota DPR. Misalnya sisi keterbukaan media, lalu juga akses kita untuk mendapatkan informasi langsung yang disiapkan oleh kesekretariatan, dan juga terima kasih juga kepada masyarakat yang melakukan kritik yang konstruktif. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI menerima kunjungan Kongres Amerika Serikat guna membahas berbagai isu krusial, salah satunya terkait pembangunan investasi serta eksplorasi tambang yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di tanah air. Menerima kunjungan Kongres Amerika Serikat di Kompleks Parlemen pagi tadi, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno membahas berbagai isu krusial, salah satunya terkait pembangunan, investasi, serta eksplorasi tambang yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di tanah air.
Edi mengatakan, diskusi di antara keduanya berfokus pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang harus didasarkan pada prinsip ESG atau prinsip pembangunan yang mengedepankan lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola yang baik. Menurut Edi, Indonesia telah berkomitmen menerapkan prinsip ini dan Komisi 7 DPR juga terus berupaya merampungkan rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau EBT. Nantinya RUU ini akan mempercepat transisi energi dari energi berbasis fosil ke energi bersih. Fokus mereka adalah kepada ESG, environmental, social, dan governance. Bagaimana pengembangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi ke depannya, hilirisasi dan industrialisasi ke depannya itu bisa berbasis energi terbarukan, berbasis ekonomi hijau, memperhatikan kaedah-kaedah lingkungan hidup. Nah, itu telah kami jelaskan bahwa Indonesia tentu mentaati hal tersebut dan kita saat ini juga tengah menyelesaikan undang-undang energi terbarukan yang akan mendorong Indonesia ke arah energi yang lebih bersih. Selain itu, Edi menyebut pertemuan tersebut juga membahas keberlanjutan industri di masing-masing negara. Berbeda dengan industri di Indonesia yang tengah dihantam badai PHK, imbas banjirnya produk impor dari Tiongkok, Kongres Amerika Serikat telah membatasi pasarnya dengan mengeluarkan Inflation Reduction Act atau regulasi untuk meningkatkan investasi dan produksi dalam negeri. Andini dan Ridwan TVR Parlemen melaporkan. Sejak konferensi Asia Afrika 70 tahunan yang lalu, pemirsa, perjuangan negara-negara di Asia Afrika seolah tak pernah padam dan terus dirawat melalui Indonesia Afrika Parliamentary Forum. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, pemirsa, Ketua BKSAP DPR RI, Fadlizon tekankan pentingnya hubungan dan kerjasama Indonesia dengan negara-negara Afrika, terutama di bidang ekonomi dan pendidikan. Indonesia juga dinilai perlu mengidentifikasi posisi uniknya dalam konteks kerjasama di Afrika. Simak informasi selengkapnya dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Hampir 70 tahun Konferensi Asia Afrika dihelat di Bandung. Perjuangan negara-negara di Asia dan Afrika seolah tak pernah padam. Hubungan persahabatan Indonesia dengan negara Afrika terus dirawat.
salah satunya lewat gelaran Indonesia Africa Parliamentary Forum atau IAPF yang digagas oleh DPR RI. Perhelatan Indonesia Africa Parliamentary Forum akan dilaksanakan pada 31 Agustus hingga 2 September 2024 di Bali. Pertemuan ini merupakan momentum penting demi meningkatkan hubungan diplomasi antara Indonesia dengan negara-negara Afrika. Afrika telah menjadi arena persaingan baru di antara negara-negara besar. Benua ini memiliki banyak sumber daya strategis yang menjanjikan. Bagi hubungan yang lebih baik. Sayangnya kita selama ini mungkin kurang memperhatikan Afrika, padahal potensi Afrika ini sangat besar. Dari sisi jumlah penduduk, dari sisi ekonomi, ya belum lagi resources mereka yang luar biasa. Ini saya kira harus menjadi perhatian bagi kita ke depan, karena selain Asia yang bertumbuh dengan cepat, juga adalah negara-negara Afrika yang jumlah penduduknya sangat besar, juga kedua setelah Asia. BKSAP DPR RI memastikan kesiapan dan meningkatkan koordinasi dengan mengadakan pertemuan bersama Wakil Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Forum ini diharapkan nantinya dapat memperkuat kerjasama Indonesia dengan negara-negara Afrika. Mengingat saat ini, negara-negara Afrika memiliki potensi besar, mulai dari sektor ekonomi hingga sektor sosial. Lewat KBRI di sana, so far ada 8 negara yang berkomitmen untuk hadir, baik itu ketua parlemen atau pimpinan parlemen di sana, dan harapannya targetnya kira-kira ya 12 negara yang hadir. Dari sisi pemerintah, government side itu juga yang komitmen hadir cukup banyak. Meskipun Indonesia telah memiliki hubungan diplomatik yang telah berjalan baik dengan lebih dari 50 negara di Afrika, melalui Indonesia Africa Parliamentary Forum atau IAPF ini, Indonesia dinilai masih perlu mengoptimalkan kemitraan dengan negara-negara Afrika, serta perlu mengidentifikasi posisi uniknya dalam konteks kerjasama dengan Afrika. Tim TVR Parlemen laporkan. Komisi 6 DPR RI memberikan apresiasi atas inovasi yang dilakukan BNI dengan membuka cabang di luar negeri, terutama di Amerika Serikat dan Australia. Informasi selengkapnya jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen.
Kembali di TVR 17 pemirsa, terkait inovasi yang dilakukan BNI diharapkan dapat dilakukan dengan hati-hati serta melakukan mapping serta membaca sejumlah peluang investasi yang ada. Dan untuk selengkapnya pemirsa, berikut laporan rekan kami Umam Hidayat dari Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen, dimanapun Anda berada, inovasi yang dilakukan BNI dengan membuka cabang di luar negeri, terutama di Amerika Serikat dan juga Australia, mendapat apresiasi dari Komisi 6 DPR RI. Namun pemirsa, inovasi tersebut harus diimbangi dengan penguatan skema operasional perbankan agar mampu bersaing dengan bank-bank lokal yang ada di luar negeri tersebut. Dan tentunya hal ini juga merupakan mandat dari Kementerian BUMN untuk menjadi Indonesia International Leading Bank. Dan inovasi ini mendapat apresiasi dari anggota Komisi 6 DPR RI John Erizal yang mendukung langkah-langkah tersebut. Dan pemirsa, tak hanya itu, John Erizal juga memberikan sejumlah catatan terhadap tantangan yang akan dihadapi dan berikut pernyataan selengkapnya. Idenya bagus sekali gitu. Jadi menurut saya karena bank itu dibagi dua aja, belum ada ketentuan lanjut, jadi BTN bebas saja masuk ke market yang mana sepanjang perhatian terhadap UMKM itu besar, itu dulu poinnya. Nah kemudian juga kita mengapresiasi ini BNI yang berani menerobos pasar Pak, berani buka cabang di luar negeri, itu pride kita. Tentu harus punya hitungan khusus, karena gini, saya paham bagaimana nanti BNI berhadapan dengan bank-bank asing di negeri asing. Pertama, berkaitan sumber dana pihak ketiga. BNI harus menjual produknya lebih tinggi daripada bank-bank lokal yang di negara tersebut BNI buka cabang. Kedua, pada saat lending, rate-nya harus lebih rendah dari bank-bank lokal yang ada di negara tersebut. Jadi NIM-nya itu semakin tipis Pak. Kemudian untuk menggenjot itu pertumbuhan tentu berbasis kepada promotion cost. Nah promosi ini juga akan tertinggal karena pembaginya, cabang yang dibagi dari total promotion cost yang dikeluarkan untuk luar negeri itu, kita hanya 1 atau 2 cabang. Sementara bank-bank lokal itu punya ratusan cabang. Ini perlu dipikirkan efisiensi itu. Jadi memang, tapi jangan hal ini jadi penghalang juga, karena terobosan-terobosan harus terus kita lakukan. Mungkin banyak strategi yang dilakukan berkaitan dengan orang-orang kita di Indonesia atau bisnis yang related dengan negara-negara tersebut dan lain-lain. Jadi saya cuma mengingatkan perlu diwaspadai itu, karena sampai sekarang kita lihat juga bank-bank yang dalam tanda petik bank asing yang masuk ke Indonesia itu nggak bisa ngelawan himbara kita Pak, karena tadi mereka akan bersaing dengan lending rate yang harus lebih murah, kemudian jualan dana pihak ketiga yang lebih mahal, kemudian juga beban-beban yang muncul itu pembaginya banknya sedikit cabangnya, nah mereka pasti kalah dan tinggal nunggu waktu saja tutup. Itu pikiran saya ke depan. Kemudian BNI juga kita berharap terobosan-terobosan dilakukan ini bagus Pak, udah masuk ke arah-arah penerbitan obligasi. Ini juga pimpinan ini menarik untuk kita kaji bersama gitu. Perbankan himbara ini bersaing dengan negara gitu. Negara juga jual bondnya sendiri, surat utang sendiri. Kemudian bank-bank ini disuruh juga cari dana sendiri. Ini harus dibahas ini. Mungkin kita perlu joint session sama Komisi 11 untuk mengundang Ibu Sri Mulyani dan juga Kementerian BUMN gitu. Ini persaingan ini kan sulit bagi perbankan gitu. Kita paham lah. Apalagi yield-nya juga SBN kita ini tinggi gitu. Sementara yield yang ditawarkan ini rendah Pak. Kalau saya rendah. Sekarang kita lihat ini. Saya sangat meyakini sampai Desember ini Fed Fund tidak akan turun Pak. Sampai Desember ini. Nah kalau itu tidak turun, bagaimana perkembangan yang berkaitan dengan sumber dana ini? Dan kemudian juga kembali lagi nanti lending rate juga NIM-nya juga akan turun. Nggak mungkin juga akan naik Pak. Kalau naik kan berat semua.
pertumbuhan perbankan akan terganggu. Jadi banyak hal yang menurut saya memang harus diantisipasi dari awal, walaupun sudah disebut di sini kenaikan US dollar seperti apa. Baik, pemirsa, itu tadi pernyataan dari anggota Komisi 6 DPR RI John Erizal yang mengatakan bahwa hadirnya BNI di luar negeri ini memberikan nilai tambah tersendiri. Dan ia pun juga mendorong BNI untuk menerapkan prinsip kehati-hatian atau prudent dalam melakukan ekspansi. Di sini BNI dinilai perlu mempertimbangkan sejumlah hal dalam membuka kantor cabang di luar negeri, yang diantaranya BNI perlu melakukan mapping perusahaan Indonesia yang melakukan bisnis di negara-negara tersebut, hingga perlunya BNI untuk membaca peluang-peluang investasi yang dapat dicapai ke depannya. Dan pemirsa, itu saja yang dapat kami laporkan. Saya Umar Hidayat melaporkan untuk TVR Parlemen. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17 pemirsa. Kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota dewan. Bersama rekan kami, Nasia Sudirja. Terima kasih rekan Vincent dan selamat sore pemirsa. Kali ini kita akan membahas berita yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini. Kita langsung saja pada berita pertama pemirsa, yakni no viral, no justice. DPR sebut semua warga negara sama di mata hukum. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa. DPR RI soroti maraknya fenomena no viral, no justice, di mana negara terlambat hadir dalam suatu persoalan sehingga masyarakat berinisiatif berusaha memviralkan melalui media sosial untuk mendapatkan keadilan.
Merespon hal ini pemirsa, anggota Komisi 3 DPR RI Ade Rosi Hoerunisa tekankan semua warga sama di mata hukum dan menjadi hal yang wajib diyakini bersama oleh seluruh aparat hukum yang ada di Republik Indonesia. Penegakan hukum oleh semua aparat baik itu Polri dan lainnya dinilai penting dalam menjamin kesetaraan hak warga negara di mata hukum yang berkeadilan. DPR berharap fenomena no viral no justice tidak berlaku kembali di Indonesia dan pelanggaran hukum apapun yang terjadi di Indonesia harus ditindaklanjut dengan baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini pemirsa, yakni peringati hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Badan Keahlian DPR RI ajak jajaran birokrasi DPR, DPD, MPR satukan langkah. Dapat Anda saksikan lagi di layar kaca Anda pemirsa. Kepala Badan Keahlian DPR RI Innocentius Samsul ajak seluruh jajaran birokrasi pendukung di lembaga legislatif bersatu padu dalam mewujudkan lembaga legislatif yang lebih baik. Saat upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia yang dihadiri oleh para pejabat dan staf Sekretariat Jenderal DPR RI, MPR RI, dan DPD RI. Upacara ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang seremonial, namun juga sebagai sarana silaturahmi dan pengikat solidaritas di antara para pegawai. Sebagaimana diketahui pemirsa, tema hari ulang tahun kemerdekaan tahun ini yaitu Nusantara Baru Indonesia Maju, yang relevan dengan 3 transisi penting yang dihadapi Indonesia, yakni penyambutan ibu kota baru, pergantian pemimpin nasional, dan persiapan menuju Indonesia Emas 2045. Lembaga legislatif juga dapat mengadopsi tema spesifik yaitu Lembaga Legislatif Baru Harapan Baru, mengingat akan adanya wajah baru di parlemen pasca pemilu 2024. 4 fungsi utama supporting system dinilai penting, yaitu membantu dan melayani, memudahkan tugas pokok, pengawasan dan pengendalian, serta peningkatan efisiensi guna memastikan kelancaran operasional organisasi legislatif. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online nasional pada hari ini, yaitu no viral no justice. DPR sebut semua warga negara sama di mata hukum, serta peringati hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Badan Keahlian DPR RI ajak jajaran birokrasi DPR, DPD, dan MPR satukan langkah. Kembali ke rekan Vincent. Ya, terima kasih rekan Nazia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.